Seperti apa gambaran keluarga bahagia menurut kamu? Seperti kisah keluarga hobi mencuri yang satu ini. Ya, kalian tidak salah dengar. Keluarga ini sangat pandai mencuri. Meskipun yang mereka ambil adalah barang remeh-temeh, tapi mereka melakukannya setiap hari. Bapak ini bernama Osamu. Dia bekerja serabutan dan kadang menjadi kuli bangunan. Hari itu, Osamu membawa anak laki-lakinya yang bernama Sota. Mereka masuk ke dalam toko swalayan. Keduanya tampak seperti pelanggan biasa. Namun ternyata mereka ahli dalam mencuri barang tanpa terdeteksi. Bahkan dengan memberi kode tangan, mereka bisa pulang dengan banyaknya makanan. Setelah aksinya sukses, keduanya keluar dari toko. Di tengah jalan, mereka melihat seorang gadis kecil bernama Yuri. Wajahnya murung dan tampak tidak terawat, sedang terlantar di depan rumahnya. Melihat kondisi bocil itu, Osamu pun merasa kasihan dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, keluarga itu ternyata tinggal bersama 3 orang lainnya. Dia bernama Nobuyo yang bekerja sebagai karyawan laundry. Dan ini Hatsue, nenek yang baik hati, dan juga ada Aki, seorang wanita muda yang katanya sih bekerja di toko. Malam itu Nobuyo terlihat tidak senang dengan kehadiran Yuri. Baginya, ketambahan anak kecil di rumah itu akan menambah masalah, apalagi ketika dia melihat tubuh Yuri penuh dengan bekas luka. Namun, saat mereka mencoba mengembalikan Yuri dan menaruhnya di depan rumah, tanpa sengaja mereka mendengar orang tuanya menyesal melahirkan Yuri. Ditambah lagi, Yuri adalah korban kekerasan dari orang tuanya. Tak tega dengan itu, akhirnya Nobuyo dan Osamu pun membawa Yuri pulang dan merawatnya. Hari pun berganti. Pagi itu, Yuri terlihat ketakutan karena mengompol. Dia menangis meminta maaf seolah takut diusir. Osamu lalu berangkat lebih pagi sebagai kuli kontraktor. Begitu juga dengan Nobuyo yang membantu di laundry. Tapi diam-diam dia mengambil koin yang tertinggal di saku pelanggan demi mencukupi kebutuhan hidupnya yang berat. Sedangkan di rumah, nenek Hatsue merawat luka dan memar di lengan Yuri. Terlihat sang nenek penuh kasih sayang yang tidak pernah Yuri dapatkan dari orang tuanya sendiri. Selang beberapa saat, pintu diketuk seseorang. Sota dengan cepat menarik tangan Yuri dan membawanya bersembunyi. Ternyata yang datang adalah petugas dinas sosial yang mengajak nenek untuk pindah. Namun sang nenek menolaknya. Sang nenek juga berbohong bahwa dia hanya tinggal sendirian di rusun itu, agar tidak menjadi masalah bila tinggal dengan orang-orang yang bukan anggota keluarganya. Di sisi lain, Sota membawa Yuri ke sebuah warung sederhana. Di situ Sota kembali mencuri seperti yang sudah menjadi kebiasaannya. Setiap kali dia melakukan itu, dia selalu memutar jari telunjuknya dan mencium tangannya, seolah itu adalah ritual atau doa sebelum berbuat dosa. Setelah itu Sota mengajak Yuri ke tempat rahasia di luar rumah. Itu adalah sebuah mobil rongsokan yang menjadi tempat persembunyiannya selama ini. Sota lalu bertanya, menanyakan asal luka di tubuh Yuri. Yuri hanya menjawab bahwa itu akibat terjatuh. Mama. Yuri dengan polos bilang bahwa ibunya baik karena sudah membelikannya baju baru. Hari berganti malam dan keluarga campur-campur ini makan malam bersama. Yuri juga mulai merasa nyaman tinggal bersama keluarga barunya. Namun tiba-tiba Osamu pulang dengan ditatih 2 rekannya. Ternyata kakinya terluka parah akibat kecelakaan kerja. Dan kini dia tidak bisa lagi bekerja.
Hari pun berganti, Nenek Hatsui dan Aki pergi mengambil gaji pensiunan. Lalu Aki melanjutkan pekerjaannya yang mengaku sebagai kasir. Namun sesungguhnya bukan itu. Dia bekerja sebagai wanita penghibur. Tapi bukan untuk berhubungan seksual, melainkan hanya untuk memenuhi fantasi para pria yang menontonnya di balik kaca. Sedangkan Nenek Hatsui yang baru saja mencairkan uang pensiunannya pergi ke warnet dan bermain judi. Sore harinya Sota, Yuri, dan Osamu pergi ke toko pemancingan. Mereka kembali mencuri dan kali ini Yuri ditugaskan untuk mencabut kabel alarm agar saat mencuri aksinya tidak ketahuan. Namun Sota tidak senang melihat Yuri yang masih kecil diajari seperti itu. Dia merasa marah dan pergi meninggalkan rumah hingga larut malam. Yuri sangat khawatir dan tidak bisa tidur. Osamu yang tahu tempat persembunyian Sota, yaitu di mobil rongsokan, langsung pergi mencarinya. Di sana Osamu berbicara dengan Sota, berharap agar dia mau menerima Yuri sebagai bagian dari keluarga mereka. Meskipun ya harus terlibat dalam dunia yang kotor ini. Keesokan harinya Yuri muncul di berita sebagai anak hilang. Tapi menyedihkannya bukan orang tuanya lah yang melaporkan kehilangan itu, melainkan lembaga perlindungan anak yang melakukannya. Sedangkan dari Yuri sendiri, dia tidak ingin pulang ke rumah orang tuanya. Mendengar itu, mereka pun memutuskan untuk memotong rambut Yuri dan memberinya nama baru, yaitu Lin. Sayaku. Lin no hou ga ii. Lin no hou ga ii yo. Nobuyo mengajak Lin untuk membeli baju. Namun Lin menolaknya dengan cemas. Dia takut jika menerima baju itu, Nobuyo akan berubah dan memukulnya seperti sang ibunya dulu. Lin hanya ingin merasa aman dan merasakan kasih sayang. Hal itu tidak pernah dia rasakan dari orang tua kandungnya. Ya, meskipun hari itu mereka tetap melakukan pencurian, tapi bagi Nobuyo yang awalnya tidak menyukai keberadaan anak ini, akhirnya mulai sayang kepadanya, bahkan menganggapnya sebagai anak sendiri. Di musim panas, Sota mengajak Lin ke toko kelontong. Kali ini, Lin yang harus mencuri dan mengikuti ritual yang biasa dilakukan Sota. Dia memutar jari telunjuknya sebelum mengambil barang itu. Namun saat mereka hendak pergi, penjaga warung tiba-tiba muncul. Dengan lembut dia memberikan 2 es krim kepada Sota dan berpesan agar tidak mengajarkan Lin mencuri. Kata-kata penjaga itu membuat Sota terdiam. Dia tahu bahwa Lin tidak seharusnya diajari berbohong dan mencuri. Di tempat lain, Nobuyo menerima kabar buruk. Pemilik laundry tempatnya bekerja mengetahui kebiasaannya mencuri, hingga akhirnya dia pun dipecat. Lalu dia melampiaskannya dengan pergi berbelanja untuk menghibur diri. Di rumah, dia juga berbohong pada Osamu tentang alasan pemecatannya. Sambil menikmati Indomie rebus dan hujan deras, keduanya pun terbawa suasana. Beberapa saat kemudian anak-anak kembali ke rumah. Osamu pun mencari alibi apa yang baru saja mereka lakukan. Sementara itu, Aki sedang bekerja dengan seorang pria langganannya yang tunawicara. Meskipun begitu, ada kedekatan yang tumbuh di antara mereka. Mungkin karena Aki merasa tersentuh oleh keberadaan pria ini. Di situ pula asal-usul Aki bisa berada di tengah keluarga campur-campur itu karena dia melarikan diri dari rumah dan kini tinggal bersama nenek tanpa diketahui orang tuanya.
Walaupun hari itu terasa buruk dan banyak hal terjadi, mereka tetap menikmati momen kebersamaannya dengan mendengarkan suara kembang api yang menghiasi langit malam. Keesokan harinya, mereka berlibur ke pantai bersama-sama. Meski kesulitan hidup mereka tidak pernah hilang, dalam momen itu Nobuyo dan Nenek Hatsui berbicara tentang kehidupan mereka yang penuh perjuangan. Katanya, rasa bahagia ini bisa berakhir sewaktu-waktu. Setelah hari berganti, Lin terbangun dan memberitahu Sota bahwa gigi bawahnya sudah tercabut. Tanpa berpikir panjang, Sota langsung melemparkan gigi itu ke atap rumah. Namun, hari itu ternyata adalah kabar buruk. Nenek Hatsui tidak bangun dari tidurnya. Setelah dicek nafasnya, mereka menemukan bahwa sang nenek telah meninggal dunia. Mereka yang tidak punya dana untuk kremasi jenazah tidak mampu memanggil ambulan atau melakukan prosesi pemakaman yang layak. Akhirnya mereka memutuskan untuk menguburkan Nenek Hatsui di dalam rumah. Setelah semuanya itu, Nobuyo mengambil sisa uang pensiun milik Nenek Hatsu untuk bertahan hidup. Dia juga ditemani oleh Sota. Ketika mereka berjalan, Sota bertanya, apakah mencuri itu salah? Nobuyo menjawab bahwa selama toko itu tidak bangkrut, itu bukan masalah besar. Di hari berikutnya, Osamu kembali mengajak Sota untuk mencuri. Kali ini targetnya adalah mobil mewah. Namun, Sota mulai ragu dan memilih untuk memantaunya dari jauh saja. Dia membiarkan Osamu untuk melakukannya. Sore harinya, Sota membawa Lin ke supermarket. Tadinya dia menyuruh Lin untuk menunggu di luar. Tapi Lin malah masuk dan mencuri barang tepat di samping penjaga toko. Sota yang melihat itu mencoba mengalihkan perhatian si penjaga dengan mengacak-acak barang. Kemudian dia mencuri sekantong jeruk. Tindakannya membuat si penjaga mengejarnya. Disitulah Lin bisa lolos dari aksinya ini. Namun Sota justru berhasil dikejar. Karena terdesak, dia pun nekat melompat ke pembatas jalan dan terluka. Sota dibawa ke rumah sakit setelah tertangkap mencuri, dan polisi pun menunggunya di sana. Mereka meminta Osamu dan Nobuyo untuk ikut ke kantor polisi. Ini membuat mereka panik dan terburu-buru mengemas-ngemas barang dari rumah. Semua anggota keluarga pun ingin meninggalkan rumah itu. Namun ternyata mereka tertangkap oleh polisi sebelum sempat pergi. Disinilah semua rahasia keluarganya terungkap. Keluarga yang tampaknya utuh ternyata tidak memiliki ikatan darah sama sekali. Termasuk Sota yang ternyata ditemukan oleh Osamu dan Nobuyo saat mereka membobol kaca mobil. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Osamu dan Nobuyo ternyata adalah selingkuhan dan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan suami sahnya. Lin atau Yuri akhirnya kembali ke orang tua kandungnya. Lalu Nenek Hatsu sebenarnya tidak begitu menyayangi Aki seperti yang mereka kira. Nenek hanya menerima Aki karena orang tua Aki membuangnya begitu saja dan rutin memberi uang pada nenek setiap bulan. Aki yang kecewa dengan kenyataan ini akhirnya mengungkapkan kebenaran, termasuk keberadaan mayat nenek yang mereka sembunyikan. Dan nasib paling berat jatuh pada Nobuyo yang mengaku sebagai orang yang menggali dan menguburnya. Polisi menyatakan bahwa pembuangan mayat akan dihukum berat. Namun Nobuyo mengungkapkan bahwa dia hanya menemukan Hatsui yang sudah tidak bernyawa dan merawatnya. Sementara keluarga Hatsui yang aslilah yang meninggalkan nenek tersebut. Sota akan dibawa ke panti asuhan dan disekolahkan.
Meskipun sebenarnya dia bisa kembali ke keluarga aslinya, Sota tidak mau jujur asal-usulnya dan hanya bilang selama ini dia tinggal di mobil rongsokan. Dia mengatakan dia tidak ingat siapa orang tuanya. Malam itu Sota merindukan keluarga yang sudah dia anggap sebagai keluarga sejati. Setelah Osamu keluar dari penjara, dia menepati janjinya untuk memancing bersama Sota. Tak lupa mereka juga mengunjungi Nobuyo di penjara dan berjanji akan tetap bersama meski keadaan sulit. Meskipun berada di balik jeruji, Nobuyo merasa bahagia karena pernah merasakan kehangatan keluarga yang tulus. Sota dan Osamu kembali ke rumah. Malam itu saat mereka ingin tidur, Sota pun bertanya dengan ragu. 僕は置いて逃げようとしたの？その前に捕まっちまったけどごめんな。父ちゃんさ、おじさんに戻るよ。 Keesokan harinya sebelum berpisah, Sota mengungkapkan perasaannya. Dia mengatakan bahwa dulu dia sengaja tertangkap dan melompat dari jembatan karena dia tahu apa yang mereka lakukan selama ini adalah kesalahan. Sota! Sota! Pada akhirnya, cerita ini ditutup dengan Yuri yang bermain sendirian di depan rumahnya. Dia seolah menunggu kedatangan keluarga yang selalu dia dambakan, meskipun takdir telah mengubah segalanya. Dan film pun tamat. Ya, keluarga ini mungkin bukan keluarga sempurna, tapi kasih sayang yang ada di antara mereka jauh lebih besar daripada segala kekurangan yang mereka alami. Sampai jumpa di video berikutnya.